Dan demikianlah Filipus dan Andreas pergi, secara acak, melintasi desa, hingga mereka menemukan sebuah hotel kecil, sebuah penginapan tepatnya daripada hotel, dan dalam penginapan ada beberapa makelar pedagang domba bersama beberapa gembala. Mereka masuk dan berhenti dengan canggung di tengah halaman yang dikelilingi oleh serambi-serambi desa yang sangat sederhana. Pengurus penginapan bergegas menghampiri mereka. "Apakah yang kamu inginkan?" "Penginapan." Kedua rasul berkonsultasi dengan saling memandang satu sama lain. Dan mereka tampaknya sama sekali linglung. Mungkin mereka tidak dapat ingat bahkan sepatah kata pun dari apa yang sudah mereka putuskan untuk dikatakan. Andreas adalah yang pertama pulih akan kendali dirinya dan dia menjawab, "Ya, penginapan untuk kami dan untuk Rabi Israel." "Rabi yang mana?" "Ada banyak rabi, tetapi mereka adalah tuan-tuan terhormat yang kaya. Mereka tidak datang ke desa-desa kaum miskin untuk menyampaikan kebijaksanaan mereka kepada kaum miskin. Orang-orang miskinlah yang harus pergi kepada mereka dan kita beruntung jika mereka membiarkan kita mendekati mereka. Hanya ada satu Rabi Israel, dan ia telah datang untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang miskin, dan semakin malang dan semakin berdosa mereka, semakin ia mencari mereka dan menghampiri mereka," jawab Andreas dengan lemah lembut. "Jika demikian ia tidak akan mendapatkan banyak uang. Ia tidak mencari kekayaan. Ia miskin dan baik. Apabila ia dapat menyelamatkan satu jiwa maka itu merupakan kebahagiaan besar baginya." Sekali lagi Andreas menjawab, "Oh, ini adalah pertama kalinya aku mendengar bahwa ada seorang rabi yang baik dan miskin. Pembaptis juga miskin tapi keras. Semua yang lainnya keras dan kaya, dan setamak lintah darat. Kamu yang di sana, apakah kamu dengar? Kemarilah, kamu yang pergi berkeliling dunia." Orang-orang ini mengatakan bahwa ada seorang guru yang miskin tapi baik yang datang mencari orang-orang malang dan orang-orang berdosa. "Ah, pastilah orang yang mengenakan jubah putih seperti orang Eseni itu. Aku melihatnya beberapa waktu yang lalu di Yerikho," kata salah seorang makelar. "Bukan, yang itu sendirian. Pastilah orang yang diceritakan Thomas kepada kita, sebab kebetulan dia berbicara mengenainya bersama beberapa gembala di Libanon," jawab seorang gembala yang tinggi kekar. "Betul, dan ia pastilah datang jauh hingga kemari. Jika tadinya ia ada di Libanon," seru seorang lainnya. Sementara pengurus penginapan berbicara dan mendengarkan para pelanggannya, kedua rasul tinggal berdiri di tengah halaman bagai dua tiang. Pada akhirnya salah seorang dari orang-orang itu berkata kepada mereka, "Ehi, kamu, kemarilah. Siapakah dia? Dari manakah orang yang kamu bicarakan itu berasal?" "Dia adalah Yesus anak Yosef, dari Nazaret," kata Filipus serius dan dia tampak seolah dia berharap akan ditertawakan. Tetapi Andreas menambahkan, "Dia adalah Mesias yang dinubuatkan. Aku mohon kepadamu, demi kebaikanmu sendiri, dengarkanlah dia. Kamu menyebut pembaptis. Baik, aku tadinya bersamanya." Dan dia menunjukkan kepada kami Yesus yang lewat dan berkata, "Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia." Ketika Yesus turun ke dalam sungai Yordan untuk dibaptis, langit terbuka dan suatu suara berseru, "Inilah putraku terkasih, kepadanya aku berkenan," dan kasih Allah turun seperti seekor merpati, bercahaya di atas kepalanya. "Lihat, seorang Nazaret, tetapi katakan padaku, sebab kamu katakan bahwa kamu adalah teman-temannya." "Tidak, bukan teman-temannya, kami adalah rasul-rasulnya, murid-muridnya dan kami diutus untuk memaklumkan kedatangannya, supaya mereka yang membutuhkan keselamatan dapat pergi kepadanya," jelas Andreas. "Baik, tapi, katakan padaku, apakah dia sungguh seperti yang dikatakan sebagian orang, yakni, seorang kudus, yang lebih kudus dari pembaptis, atau apakah dia adalah setan seperti sebagian orang lain menggambarkannya? Kamu selalu bersamanya, sebab jika kamu adalah para muridnya, kamu pastilah bersamanya, katakanlah kepada kami dengan jujur. Apakah benar bahwa dia cabul dan seorang peminum? Bahwa dia mengasihi para pelacur dan para pemungut cukai?
bahwa dia adalah seorang penyihir dan dia memanggil roh-roh pada malam hari guna mencari tahu rahasia hati? Mengapakah kamu mengajukan pertanyaan-pertanyaan macam itu pada orang-orang ini? Sebaliknya tanyakanlah pada mereka apakah benar bahwa ia baik. Mereka akan salah sangka dan mereka akan pergi dan mengatakan pada sang guru pikiran jahat kita dan kita akan dikutuk. Orang tidak pernah tahu, entah dia adalah Allah atau setan, adalah lebih baik memperlakukannya dengan baik. Adalah Filipus yang berbicara sekarang, kami dapat menjawabmu dengan sangat berterus terang sebab tak ada yang jahat yang perlu disembunyikan. Ia, guru kami, adalah yang terkudus dari segenap orang kudus. Ia menghabiskan hari-harinya dengan mengajar. Ia pergi tanpa kenal lelah dari satu tempat ke tempat lainnya mencari hati manusia. Ia melewatkan malam hari dengan berdoa bagi kita. Ia tidak memandang rendah kenikmatan meja dan persahabatan, tetapi bukan demi kepentingannya sendiri, melainkan hanya demi mendekati mereka yang jika tidak dengan cara demikian tidak akan terhampiri. Ia tidak menjauhkan diri dari para pemungut cukai dan para pelacur, tetapi hanya karena ia ingin menebus mereka. Jalannya dapat dilacak melalui mukjizat-mukjizat penebusan dan mukjizat-mukjizat atas penyakit. Angin dan laut taat padanya. Tetapi ia tidak butuh siapapun guna mengerjakan keajaiban-keajaibannya. Pun ia tidak harus memanggil roh-roh untuk mengenali hati. Bagaimana dapat ia melakukannya? Kamu katakan bahwa angin dan laut taat padanya. Tetapi keduanya itu tidak dianugerahi akal budi. Jadi bagaimana dapat ia memberikan perintah padanya? Tanya pengurus penginapan. Katakan padaku, sobat, menurutmu apakah lebih sulit untuk memberikan perintah pada angin atau pada laut atau pada maut? Demi Yahweh, kamu tidak bisa memberikan perintah pada maut. Kamu bisa melemparkan minyak ke laut. Kamu bisa mengembangkan layar atasnya. Atau, lebih bijaknya, kamu bisa menghindari pergi ke laut. Kamu bisa mengunci pintu-pintu dalam menghadapi angin. Tetapi kamu tidak bisa memberikan perintah pada maut. Tak ada minyak yang mampu menenangkannya. Tak ada layar yang dikembangkan di atas perahu kecil kita, dapat membuatnya berlayar secepat kilat hingga meninggalkan maut di belakangnya. Dan tak ada kunci untuknya. Maut datang ketika ia menghendakinya, bahkan meski pintu-pintu sudah dikunci. Oh, tak seorang pun dapat memberikan perintah pada ratu itu. Dan kendati demikian guru kami dapat memerintahnya. Bukan hanya ketika maut menjelang, melainkan juga ketika maut sudah datang. Seorang pemuda dari Nain hendak ditempatkan ke dalam mulut ngeri makamnya. Dan ia berkata padanya, aku katakan padamu, bangkitlah, dan pemuda itu pun kembali hidup. Nain bukanlah negeri dongeng, kamu bisa pergi dan melihatnya. Hanya seperti itu, di hadapan semua orang, di jalanan, di hadapan seluruh penduduk Nain. Pengurus penginapan dan para pelanggan saling menatap satu sama lain dengan membisu. Lalu pengurus penginapan berkata, tapi ia akan melakukan itu hanya untuk teman-temannya. Tidak, sobat, untuk semua mereka yang percaya padanya dan bukan untuk mereka saja. Ia adalah kerahiman di bumi, percayalah padaku. Tak seorang pun memohon padanya dengan sia-sia. Dengarkan, adakah di antara kamu yang menderita atau menangis karena penyakit dalam keluarga, kebimbangan, sesal, pencobaan, ketidaktahuan? Pergilah kepada Yesus, Mesias dari Injil. Ia di sini hari ini. Ia akan di tempat lain besok. Kasih karunia Tuhan yang lewat janganlah dibiarkan berlalu dengan sia-sia, kata Filipus yang sudah menjadi semakin percaya diri.